Sejauh apa, Pak? Oh, jadi alhamdulillah kemarin kan saya sudah menghadap Pak Menpora, lalu Pak Miliano Jonathan, ini pemuda asal Depok yang katanya udah dilirik PSSI ya. Kayaknya ini dia. Apakah Indonesia sedang menjemput harapan baru atau kembali membuka luka lama dalam proyek naturalisasi? Nama Miliano Jonathan, striker muda yang digadang-gadang bakal jadi senjata rahasia timnas Garuda, kembali jadi bahan perbincangan panas. Beberapa pekan lalu, publik dihebohkan saat Erick Thohir mengumumkan rencana naturalisasi pemain keturunan Depok ini. Kala itu, jagat maya terbelah. Ada yang penuh semangat, yakin Miliano adalah masa depan timnas, tapi ada pula yang sinis, menyebut PSSI lagi-lagi memilih jalan pintas dengan mengandalkan pemain asing berdarah Indonesia. Namun kini, drama Miliano memasuki babak baru. Tepat di saat ia sedang bersiap menjadi WNI dan membela timnas di FIFA Matchday September, sebuah kisah pahit muncul ke permukaan. Miliano, yang pernah tumbuh dan menghabiskan masa mudanya bersama Vitesse Arnhem, harus menelan kenyataan pahit. Klub lamanya itu resmi dicabut lisensinya oleh KNVB. Vitesse tak lagi berhak tampil di level profesional. Ini sungguh menyakitkan, kata Miliano dengan mata berkaca-kaca saat diwawancarai media Belanda. Saya bermain di sana seumur hidup saya. Kisahnya berat tentang bagaimana keadaan di sana. Kata-kata itu terdengar jujur, mentah, penuh luka. Bayangkan, klub yang membesarkan namanya, tempat ia berlari sejak bocah, kini tinggal sejarah. Tapi menariknya, di balik luka itu, Miliano juga mengirim pesan keteguhan. Sekarang saya bermain untuk Utrecht, dan saya fokus pada pertandingan mendatang di sini. Kalimat sederhana itu justru membuat publik Indonesia semakin penasaran. Apakah luka batin dari Vitesse justru akan jadi bahan bakar semangatnya bersama Garuda? Di sisi lain, proses naturalisasinya disebut-sebut sudah berada di meja DPR bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Dan hari ini sudah dikirimkan ke DPR dan mudah-mudahan ya minggu depan Artinya, tinggal selangkah lagi Miliano resmi jadi WNI. Jika semua berjalan mulus, debutnya bisa terjadi 5 September saat Indonesia menghadapi Kuwait atau 8 September melawan Lebanon di Gelora Bung Tomo. Bayangkan, seorang anak muda yang baru saja kehilangan klub masa kecilnya, kini berpeluang mengenakan lambang Garuda di dada. Skenario ini jelas syarat drama. Namun, seperti biasa, publik Indonesia tak pernah benar-benar satu suara. Katanya udah dilirik PSSI ya. Kayaknya ini dia tetangganya Ayu Ting Ting di Depok. Tapi ini ada yang sedikit kontroversial ya pernyataan dia, karena dia menyentil pemain-pemain diaspora timnas Indonesia. Kita sempat ngobrol soal itu bahwa mereka yang dimaksud adalah PSSI ya, lebih memilih. Ada yang melihat Miliano sebagai simbol harapan baru, penyerang muda dengan pengalaman Eropa yang bisa menambah kedalaman lini depan. Tetapi ada pula yang nyinyir, kenapa harus pemain naturalisasi lagi? Apakah striker lokal benar-benar tak bisa diandalkan? Sementara itu, Patrick Kluivert, sang pelatih timnas, masih tetap dengan gaya misteriusnya. Tak ada pernyataan panjang, tak ada klarifikasi bombastis. Hanya satu hal yang membuat publik makin penasaran. Ia terus memantau perkembangan Miliano dari jauh, menunggu kepastian hukum dan administratif yang bisa menjadikannya bagian sah dari Garuda. Di titik ini, pertanyaan besar kembali mencuat. Apakah naturalisasi Miliano akan menutup luka atau justru membuka luka baru? Apakah publik akan melihatnya sebagai pahlawan yang membela tanah leluhur ibunya atau hanya sebagai produk impor yang dimanfaatkan PSSI dalam situasi darurat? Yang jelas, jalan cerita ini masih terus bergulir. Oktober mendatang, Indonesia akan berhadapan dengan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Garuda butuh amunisi baru, tapi apakah Miliano siap menjadi bagian dari pasukan tempur itu? Kini, publik hanya bisa menunggu. Menunggu tanda tangan DPR, menunggu debut pertama, menunggu jawaban di lapangan hijau. Dan saat Miliano berlari mengenakan jersey merah putih, semua kontroversi itu akan menemukan jawabannya. Apakah luka bisa berubah jadi kekuatan, atau justru jadi beban yang menghancurkan mimpinya bersama Garuda? Gimana nih tanggapannya? Sebenarnya kalau substansi apa yang dibilang itu benar, tapi tidak perlu diungkapkan as a player, gitu. Nggak semua apa yang ada semua hal harus disebutkan, harus diucapkan iya, ya. kita kan tadi ngobrol di sini, main di sana beda kan? Beda. Bukan beda, maksudnya penyampaiannya. Di sana bingung pesan kopi apa soalnya.